Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafin Maulidi dengan NIM 201065182. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait tugas kriptografi, yaitu kriptografi menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Yang pertama, ada pengertian algoritma dari AES. AES atau Advanced Encryption Standard adalah algoritma kriptografi yang menjadi standar algoritma enkripsi kunci simetris pada saat ini. Dalam algoritma kriptografi AES 128, satu blok plaintext berukuran 128 bit terlebih dahulu dikonversi menjadi matriks heksadesimal berukuran 4x4 yang disebut dengan state. Spesifikasi algoritma AES. Yang pertama, AES mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit. Yang kedua, panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Yang ketiga, setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu sebagaimana halnya pada DES. Kemudian yang keempat, karena AES menetapkan panjang kunci AES adalah 128, 192, dan 256, maka dikenal AES 128, AES 192, dan AES 256. Kemudian selanjutnya, dengan panjang kunci 128 bit, maka terdapat sebanyak 2 pangkat 128 sama dengan 3,4 dikali 10 pangkat 38 kemungkinan kunci. Kemudian yang keenam, jika komputer tercepat dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu 5,4 dikali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Dan terakhir, jika tercepat yang dapat mencoba 1 juta kunci setiap milidetik, maka dibutuhkan waktu 5,4 dikali 10 pangkat 18 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Algoritma AES atau biasa dikenal dengan algoritma Ringdoll, yaitu tidak seperti DES yang berorientasi bit, AES beroperasi dalam orientasi byte. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda atau disebut dengan round key. Engineering melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Secara garis besar, algoritma Ringdoll atau AES ini beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut, atau di luar proses pembangkitan round key. Yang pertama, add round key, melakukan ekspor antara state awal plaintext dengan zipper key. Zipper key di sini adalah kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna. Tahap ini disebut juga dengan putaran yang pertama atau initial round. Kemudian yang kedua, putaran sebanyak NR-1 kali. NR-1 kali ini adalah parameter banyaknya putaran. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah yang pertama subbatch, substitusi batch dengan menggunakan tabel substitusi S-box atau kotak S. S-box atau kotak S. Kemudian yang kedua ada shift rows, pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Kemudian yang ketiga, mix column, mengacak data di masing-masing kolom array state. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada add round key, melakukan ekspor antara state sekarang dengan row key. Kemudian ada putaran terakhir. Di sini hanya terjadi 3 transformasi, yaitu transformasi subbatch, transformasi shift rows, dan transformasi add round key. Atau dijabarkan dalam suatu diagram alur sebagai berikut. Yang pertama ada plaintext. Plaintext di sini berukuran 128 bit atau tabel berukuran 4x4 yang dinyatakan dalam suatu variabel state. Variabel state ini dieksorkan dengan kunci putaran yang ke-0 yang tidak lain adalah ciphertext atau kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna yang berukuran juga sama sebanyak 128 bit. Operasi XOR antara state dengan kunci putaran yang ke-0 dinyatakan dalam suatu prosedur atau transformasi yang bernama add round key. Kemudian memasuki sejumlah putaran berikutnya sebanyak NR-1 kali putaran. Di dalam putaran ini terjadi 4 transformasi, yaitu transformasi subbatch, shift rows, mix column, dan add round key, yaitu XOR antara state dengan
kunci putaran yang ke I. Kemudian memasuki putaran yang terakhir, di sini hanya terjadi tiga transformasi, yaitu transformasi subbyte, Shifrost, dan add on key, yaitu XOR antara state dengan kunci putaran yang terakhir, sehingga menghasilkan suatu ciphertext yang berukuran 128 bit yang dinyatakan di dalam sebuah state. Selanjutnya, algoritma AES mempunyai tiga parameter. Yang pertama, plain text atau array berukuran 16 byte yang berisi data masukan. Kemudian yang kedua ada ciphertext, array berukuran 16 byte yang berisi hasil enkripsi. Kemudian yang ketiga ada key, array berukuran 16 byte yang berisi kunci ciphering atau disebut juga dengan cipher key. Dengan 16 bit, maka blok data dan kunci yang berukuran 128 bit dapat disimpan di dalam array 16 elemen. Kemudian blok plaintext disimpan di dalam matrix of byte yang bernama state dan berukuran n baris dikali n kolom. Untuk blok data 128 bit dengan ukuran 4x4 digambarkan oleh gambar di bawah ini. Kemudian kita memasuki di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi yang terjadi di dalam algoritma AES ini. Yang pertama ada transformasi subbyte atau substitution bytes. Subbytes memetakan setiap byte dari array state dengan menggunakan Xbox. Xbox ini adalah kotak matriks yang berukuran 16 x 16. Sebagai salah satu contoh, di sini sudah terdapat matriks sebagai berikut. Matriks pada kolom pertama, baris pertama ada angka 19. Jika ditransformasikan menggunakan subbytes, maka akan menjadi, kita cari dari baris pertama, yaitu baris pertama di sini. Kemudian kolom ke-9 baris pertama, maka akan didapatkan suatu state baru yaitu D4. Proses tersebut sama juga berlaku juga untuk mencari state yang lainnya, sehingga setelah dilakukan transformasi subbytes maka akan membentuk suatu state baru yang ditunjukkan oleh gambar berikut. 19 menjadi D4, A0 menjadi E0, 9A menjadi B8, E9 menjadi 1E, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada transformasi Shifrost. Transformasi Shifrost melakukan pergeseran secara wrapping atau cyclic pada 3 baris terakhir dari array state. Jumlah pergeseran bergantung pada nilai baris atau dinyatakan dalam variabel R. Baris R sama dengan 1 digeser sejauh 1 byte, baris R sama dengan 2 digeser sejauh 2 byte, dan baris R sama dengan 3 digeser sejauh 3 byte. Baris R sama dengan tidak digeser. Untuk baris ke-1 digeser sebanyak 1 byte ke kiri. Kemudian untuk baris kedua digeser sebanyak 2 byte ke kiri. Baris ketiga digeser sebanyak 3 byte ke kiri. Sebagai salah satu contoh, baris kedua digeser sebanyak 1 byte, angka 27 akan bergeser ke tempat di mana terdapat state 41, yaitu ke sebelah kanan sendiri. Kemudian baris kedua digeser sebanyak 2 bytes. Contohnya 5D ini digeser sebanyak 2 bytes, maka akan berganti posisi ke sebelah kiri, tempat angka 11. Kemudian baris ketiga digeser sebanyak 3 bytes. Angka 30 jika digeser 3 bytes, maka akan menempati posisi AE. Setelah menggunakan transformasi Shifrost, maka dihasilkan matriks baru sebagai berikut. Kemudian yang ketiga ada transformasi mixed column.
Transformasi mixed column mengalihkan setiap kolom dari array state dengan polinom AX mod X pangkat 4 plus 1. Setiap kolom diperlakukan sebagai polinom 4 suku pada GF 2/8. AX yang ditetapkan adalah AX sama dengan 3, X pangkat 3 plus 01, X pangkat 2 plus 01, X plus 02. Di sini sudah terdapat hasil transformasi Cipro sebelumnya. Kemudian operasi mixed column ini mengalihkan setiap kolom atau setiap baris mengalihkan dengan suatu matriks tertentu. Matriks itu adalah sebagai berikut: 02, 01, 01, 03. Jadi untuk perhitungan yang pertama, D4 dikalikan dengan 2 XOR BF dikali dengan 01, XOR 5D dikali dengan 01, kemudian XOR 30 dikalikan dengan 03, begitu seterusnya, sampai dihasilkan state yang pertama yaitu 04. Kemudian perhitungan yang kedua ada D4 dikali 02, kemudian BF dikali 02, 5D dikali 01, 30 dikali 01, sehingga menghasilkan state 66. Kemudian D4 dikali 01, BF dikali 03, 5D dikali 02, 30 dikali 01, sehingga menghasilkan 81. Kemudian perhitungan yang terakhir, baris yang terakhir, D4 dikali 01, BF dikali 01, 5D dikali 02, 30 dikali 03, sehingga bisa menghasilkan E5. Begitu seterusnya untuk baris matriks yang lainnya, sampai dihasilkan matriks baru, yaitu sebagai berikut. Transformasi heteron key. Transformasi ini melakukan operasi XOR terhadap sebuah round key dengan array state dan hasilnya disimpan di array state. Di sini ada XOR kolom pertama state dengan kolom pertama round key. Jadi 04 di-XOR-kan dengan A0, 66 di-XOR-kan dengan FA, 81 di-XOR-kan dengan FE, E5 di-XOR-kan dengan 17. Di sini saya akan mencoba meng-XOR-kan antara 04 dan A0. 04 jika dijabarkan dinyatakan dalam satu bilangan biner, yaitu 000, 0100. Kemudian A0 jika dijabarkan dalam suatu bilangan biner, yaitu 11000000. Di-XOR-kan yaitu dikali silang menjadi 1100 0100 atau dinyatakan dalam variabel A4. Begitu juga untuk baris-baris yang selanjutnya, maka setelah ditransformasikan menggunakan transformasi heteron key, maka akan membentuk suatu matriks baru sebagai berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.